Dari Tani Hub, kita butuh market intelijen karena trennya kan dinamik kan market itu. Nah di Undang-Undang Cipta Kerja sekarang kita udah ada kepastian hukum, 40% belanja pemerintah dan lembaga itu harus menyerap produk UMKM. Itu sekitar 460 triliun. Nah, kalau kita mau membangun corporate farming, yang diperlukan adalah bagaimana mengkonsolidasi petani-petani perorangan yang berlahan sempit itu dalam koperasi. Nah, untuk skala lahan ini perlu ada kepastian, produknya diserap oleh market dan harga juga ada pasti. Jadi Tani Hub saya kira akan memberikan kepastian market. Halo, apa kabar? Kembali di podcast Tani Talks by Tani Hub Group dan masih di lokasi spesial kami, NFC atau National Fulfillment Center yang ada di Cikarang. Tentunya ini bukan hanya fasilitas yang spesial buat Tani Hub Group saja, tapi ini juga sangat spesial untuk sistem supply chain di Indonesia. Nah, kalau di episode atau volume pertama kita membahas tentang petani milenial. Nah, pada episode atau volume kedua ini kita akan ngobrol-ngobrol soal korporatisasi pertanian. Tamu kita kali ini adalah salah satu vokalis band ternama. Salah satu vokalis band namanya Elek Yo Band. Itu loh, bandnya para menteri. Nah, karena yang hadir di sini adalah Menteri Koperasi dan UKM Kang Teten Mas Duki. Selamat datang Kang Teten. Baik, Kak Ade, apa kabar? Baik, terima kasih nih udah datang ke NFC. Kalau kita lihat kan akhir tahun lalu Kang Teten sudah mengunjungi PPC ya yang ada di Malang, fasilitas kita yang ada di Malang. Sekarang udah ngelihat yang NFC yang ada di Cikarang ini gimana kesannya Kang? Ya, ini luar biasa. Jadi waktu saya ke Malang juga saya terkagum-kagum karena di situ sudah ada pengolahan ya grading produk-produk grocery yang modern seperti kita lihat di negara maju. Nah, hari ini saya lihat NFC-nya juga gede banget dan ini merupakan infrastruktur atau supply chain yang penting ya untuk produk-produk pertanian kita. Dan ini kemajuan yang luar biasa karena 6 tahun lalu Eka sering ngobrol di tempat saya di kantor KSP waktu itu ya masih belum sepesat ini. Jadi ini mengagumkan lah ya untuk Tani Hub yang begitu cepat growing-nya. Termasuk melihat fasilitas-fasilitas seperti itu, ternyata dunia digital bisa dilihat di sektor real seperti ini gitu ya. Ini udah modern lah ya. Jadi dan kita memang saya kira infrastruktur pertanian, perdagangan ini memang kita harus tidak boleh kalah dengan negara-negara maju. Dan kita memang harus menyiapkan kita menjadi negara maju, di mana kita juga punya potensi ke sana. Dengan backbone-nya industri pertanian dan UKM gitu ya Kang Teten ya? Betul. Oke. Kalau kita lihat kan Kang Teten juga sudah melihat fasilitas yang kita miliki, yang di Tani Hub miliki, ada bagaimana upaya digitalisasi untuk pertanian, kemudian pembiayaan untuk pertanian UMKM, lalu supply chain yang seperti ini. Harapan dari Kang Teten apa sih Pak? Kang, ke depannya nih untuk kalau kita lihat fasilitas seperti ini? Saya punya konsep besar di kementerian adalah menghubungkan UMKM dengan supply chain. Ya. Kenapa? Karena selama ini UMKM kita tidak terhubung dengan supply chain. Jadi pertama pertanian kita petani-petani kecil perorangan dalam skala lahan yang sempit. Karena itu sulit dalam struktur kepemilikan lahan dan petani. Skala ekonominya kecil gitu ya Kang? Ya, untuk masuk ke dalam skala ekonomi, jadi sulit untuk membangun corporate farming. Ya, karena itu maka sulit sektor real, sektor produksi di pertanian, perikanan, peternakan itu untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan karena sangat beresiko. Nah, karena itu maka kalau kita mau membangun corporate farming yang diperlukan adalah bagaimana mengkonsolidasi petani-petani perorangan yang berlahan sempit itu dikonsolidasi
Kalau kami dalam koperasi, mereka diajak berkoperasi dalam skala lahan, skala ekonomi. Nah, untuk skala lahan ini perlu ada kepastian produknya dibeli, ya, produknya diserap oleh market dan harga juga ada pasti. Nah, jadi Tani Hub misalnya ini salah dengan infrastruktur PPC dan NFC itu saya kira akan memberikan kepastian market. Nah, dengan begitu maka kita membangun korporatisasi petani tidak takut, ya. Bahkan nanti karena tadi ada kepastian produknya diserap oleh market, kepastian harga, sehingga pembiayaan akan mau masuk ke sektor hulu ini, sektor real ini. Karena nanti kreditnya tidak macet gitu ya, karena barangnya laku gitu kan. Ya, harus diakui lah, misalnya sekarang kredit perbankan untuk UMKM kan masih di bawah 20%. Bandingkan misalnya di Singapura udah 39%, Thailand udah 51%, Malaysia 50%, bahkan Korea Selatan 83%-nya untuk UMKM. Nah, di kita 20% juga banyak ke sektor perdagangan, ya. Nah, kalau sekarang kita bangun korporatisasi petaninya dalam bentuk koperasi petani ini dalam skala ekonomi, ya, maka saya optimis bahwa perbankan akan mau masuk, ya, apalagi sekarang sudah terhubung dengan supply chain seperti Tani Hub ini. Jadi dari ujung ke ujung diurusin lah gitu ya, Kang Teten ya. Nah, ini yang mungkin nonton podcast ini kan ada juga konsumen Tani Hub, ada netizen yang kemudian melihat gitu ya. Sekarang kan pemerintah sedang menggadang-gadang program yang namanya korporatisasi pertanian ya, Kang Teten. Kang Teten kan ibaratnya kalau kita istilahkan bapak hajatnya lah ya di korporatisasi pertanian ini. Ini apa sih korporatisasi pertanian, bisa dijelaskan dalam bahasa yang simpel nih, Kang Teten? Ya, korporatisasi petani itu sebenarnya bagaimana melahirkan sistem pertanian, ya, untuk menjamin produksi pangan kita jauh lebih efisien, lebih produktif begitu, dan membawa kesejahteraan kepada masyarakat. Tapi sekali lagi, korporatisasi petani itu tidak mungkin kalau dilakukan misalnya dalam struktur kepemilikan lahan yang sempit-sempit. Nah, karena itu maka perlu konsolidasi petani perorangan, konsolidasi lahan-lahan sempit dalam koperasi, sehingga masuk dalam skala ekonomi. Untuk nanti fokus menanam satu komoditi tertentu, misalnya kita sekarang sudah mulai di Lampung, kita sudah punya model bagaimana konsolidasi lahan-lahan petani sempit untuk dalam skala 400 hektar lalu menanam pisang. Nah, ini kita akan replikasi di Jawa Barat untuk pisang, untuk mangga, dan bisa untuk buah-buah tropik yang lain. Kenapa kita pilih misalnya salah satu buah tropik? Ini permintaan ekspornya juga tinggi, dalam negeri juga tinggi. Dan mungkin herbal juga, selain juga produk grocery lain seperti sayur, buah-buah dan lain. Jadi itu yang kemudian membuat skala ekonomi para petani ini menjadi naik gitu ya, dan punya competitive advantage gitu ya. Nanti akan ekspor juga nggak, Kang, ke depannya nih untuk kalau sudah berhasil? Ya, justru kita akan fokus kepada dua komoditi. Kebetulan kami di Kementerian Koperasi kan punya pembiayaan untuk koperasi. Jadi nanti korporatisasi petaninya itu nanti dalam bentuk koperasi. Dan kelembagaan bisnis koperasi itu juga digunakan oleh agroindustri di Belanda, di Amerika, di Australia, di New Zealand. Itu memang yang cocok itu koperasi karena melibatkan banyak petani kecil, apalagi harus mengkonsolidasi lahan di Indonesia ini ya, karena pemilikan lahan seperti itu. Nah, kami intervensi membentuk koperasi-koperasi itu. Nah, kita akan memilih nanti dua jenis komoditi, satu yang berorientasi ekspor, ya. Yang kedua yang substitusi impor. Nah, substitusi impor misalnya jagung pun kita masih impor, kan? Beras pun kita masih impor. Nah, tapi yang misalnya yang kedelai juga kan kita masih impor. Nah, tapi misalnya pisang, manggis, mangga itu permintaan dunia besar sekali, ya. Udang juga begitu, ya. Nah, jadi kita akan
dua hal itu. Nah, tergantung nanti di mana lokasinya. Jadi kita potensi marketnya dulu lah, market dalam negeri maupun market luar. Baru kita lihat potensi wilayahnya di mana. Nah, kebetulan kan pemerintah selama Pak Jokowi ini ada kebijakan perhutanan sosial, yaitu meminjamkan lahan 2 hektar per kakak selama 35 tahun dan bisa diperpanjang 35 tahun lagi. Ini seperti HGU untuk usaha besar lah, tapi ini bagi masyarakat. Nah, itu luasnya nanti totalnya sekitar 12,7 juta hektar. Nah, sekarang baru sekitar 5 juta dan Pak Jokowi akan terus mempercepat pendistribusian perhutanan sosial ini. Nah, ini kan satu potensi ya, petani diberikan akses kepada lahan milik negara. Ini harus melahirkan pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Ya. Nah, ini karena itu maka saya ditugaskan sebagai Menteri Koperasi, bukan hanya saya, tapi juga Menteri Pertanian, Menteri KKP, Menteri Desa. Nah, untuk bagaimana mengkorporatisasi petani penerima perhutanan sosial ini, selain juga dari yang existing sekarang, misalnya petani-petani yang sudah lama, misalnya di yang memproduksi padi, itu juga bisa dikorporatisasikan. Oke, jadi lahannya dikasih, terus dananya dipinjamkan, dikasih oleh LPDB, dari Kementerian Kang Teten, lalu kemudian dibantu untuk bikin korporatisasinya, lalu kemudian nanti kita nih seperti Tani Hub Group dan juga swasta bisa untuk jadi off-taker-nya. Nah, jadi karena itu kalau ada off-taker, nah LPDB memberikan pinjaman ke koperasi, ya, dan bingkan perbankan, katakanlah ada KUR, ada program-program pembiayaan mikro masuk ke petani di on-farm-nya, itu tidak ada keraguan. Pasti mereka akan sanggup membayar cicilannya karena pasarnya sudah pasti ada yang beli. Aman gitu ya. Aman. Nah, Kang Teten ngomong LPDB nih, lembaga pembiayaannya dari Kementerian Koperasi gitu ya. Saya dengar-dengar setelah dikelola oleh Kang Teten, dananya meningkat tajam. Ini apa yang dilakukan oleh Kang Teten waktu itu dan saat ini sudah berapa dana yang terhimpun di LPDB ini? Ya, awalnya sekitar 2 triliunan. Nah, sekarang ditambah lagi 2 triliun, tapi secara keseluruhan kan jadi 7 atau 8 triliunan. Ini sekarang kita fokuskan untuk koperasi. Dan saya dapat tugas dari Pak Presiden untuk memperkuat koperasi di sektor real, koperasi pangan. Nanti bisa tambak udang, bisa peternakan, ya, sapi susu misalnya, atau bisa masuk ke ayam, bisa masuk ke juga petani buah-buahan. Nah, karena itu konsep saya begini nanti ya, karena petani kalau langsung dengan bayar itu kan biasanya merugikan petani, karena biasanya bayar-bayar itu bayarnya mundur. Nah, kalau petani kan sulit ya kalau diutangin begitu. Nah, sekarang koperasi yang akan membeli dulu dari petani anggota koperasinya, nah, dibayar cash, ya kan, sehingga petani itu nggak usah mikirin dia harus menjual produknya kemana. Ya, petani, peternak, petambak misalnya, dia konsentrasi aja memelihara kebunnya, memelihara ternaknya supaya produktif. Nah, yang ngejual produknya itu nanti koperasi. Nah, koperasi dengan buyer, dengan off-taker itu kan bisa diatur lah skema pembiayaannya. Yang penting nggak boleh diutangin dari petaninya, sehingga petani bisa beli. Nah, kami dari LPDB akan memperkuat kemampuan keuangan, modal kerjanya koperasinya. Nah, kalau nanti di petani di on-farm-nya, nah kita harus mengkonsolidasi juga resources pembiayaan yang ada di pemerintah. Apakah dana perbankan seperti KUR, juga saya kira banyak moda-moda pembiayaan mikro lainnya ya yang bisa diintegrasikan ke sana. Nah, saya tanya tadi Kang, kenapa pas Kang Teten kelola dananya makin gede nih LPDB ini? Apa yang Kang Teten tawarkan waktu itu? Ya, salah satu kemarin kan pandemi. Ya. Pandemi Covid itu kan banyak sekali produk-produk pertanian yang tidak terserap market. Ada garam, ada bawang, ada kopi, karena dunia juga
berhenti ekspor, ya. Di dalam negeri juga kan KP-KP seperti misalnya kopi. Nah di Aceh misalnya banyak kopi yang tidak diserap di petani. Nah kita intervensi ke koperasi misalnya di Baburayan, kita pinjemin pembiayaan untuk koperasinya, lalu koperasi membeli produk dari petani, tapi market kan belum ada, sebagian yang sudah bisa diekspor, ya, tapi sebagian tidak bisa. Nah kami kerjasama dengan Resi Gudang BRI. Nah jadi model bisnis itu yang saya sampaikan ke Pak Presiden, karena itu Pak Presiden sangat mendukung konsep ini. Korporatisasi petani ini juga terintegrasi dengan off-taker, ya, dengan rantai pasok, salah satunya juga Resi Gudang. Oke. Nah, Kang Teten tadi juga bicara soal pandemi. Banyak produk tidak terserap waktu itu ya, dan juga banyak pelaku UMKM yang terpuruk lah. Sekarang gimana kabarnya Kang, para pelaku UMKM ini? Katanya sudah mulai pada bangkit lagi. Ini gimana? Mungkin bisa diceritakan nih Kang. Garam ternyata udah bisa diserap sekarang oleh market. Kalau seperti bawang juga saya kira bisa. Nah ya ini yang saya lagi urus. Pak Presiden juga kemarin menanyakan perkembangan lagi yang kopi di Aceh. Nah ini kami akan selesaikan, ya, konsepnya. Juga sudah ada yang bisa diimplementasi. Nah memang secara keseluruhan UMKM di tengah pandemik ini kan terpukul, ya, karena rata-rata turun omsetnya, dan juga daya beli masyarakat kan juga rendah karena banyak yang kehilangan pendapatan, bahkan kena PHK. Nah padahal ekonomi Indonesia itu digerakkan oleh konsumsi rumah tangga. Sebelum pandemi itu konsumsi rumah tangga itu mencapai 57%. Dominan, ya. Paling besar, karena kalau investasi kan sekitar 30% lebih. Gaya belanja pemerintah ya sekitar 9-10%. Nah karena itu maka pemerintah harus hadir. Nah untuk menyerap produk UMKM ini, termasuk juga menggelontorkan pembiayaan lewat bansos, bantuan-bantuan hibah kepada UMKM untuk memperkuat daya beli masyarakat. Jadi mereka alhamdulillah sekarang udah mulai bangkit, ya, Kang Tetennya kondisinya. Nah sekarang sudah mulai bangkit. Lihat aja sekarang misalnya permintaan terhadap KUR di perbankan juga sudah meningkat. Artinya kegiatan usaha sudah mulai menggeliat. Nah ini kuncinya memang kemampuan kita menangani COVID. Dan kita sekarang sudah mulai vaksinasi, dan mudah-mudahan saya kira vaksinasi ini bisa jadi betul-betul jadi game changer, ya, untuk kembali kita ke keadaan normal. Kang Teten, boleh tahu tidak sekarang tuh yang dibutuhkan oleh UMKM itu apa saja sih, berdasarkan sektor dan juga berdasarkan skala kan? Karena kan kita pikirnya kalau UMKM itu butuhnya modal, ternyata ada juga jenis UMKM yang butuhnya akses pasar, ternyata ada juga UMKM yang butuhnya permodalan tadi, ternyata ada yang butuhnya pasokan bahan baku misalnya. Ini gimana sih kan dipetakannya? Ya, kalau UMKM kan berbeda dengan usaha besar. Ya, UMKM membutuhkan semua hal. Dia butuh pembiayaan, dia butuh pendampingan terus-menerus, dia juga butuh akses pasar. Nah, ini yang harus kita siapkan semuanya. Nah, sebenarnya di pembiayaan sekarang sudah banyak pemerintah menyediakan misalnya pembiayaan mikro. Ada KUR, ada UMI, ULAM, ada Mekar, ya. Tapi juga dibutuhkan pembiayaan modal ventura atau semacam development fund, bukan hanya sekedar mengakses pembiayaan, tapi juga bagaimana ada semacam seed capital, modal ventura yang masuk ke UMKM yang potensial untuk dicetak menjadi pengusaha unggul. Itu dibantu manajemennya, dibantu modal kerja dan modal investasinya untuk pengembangan kapasitas usaha dan juga produknya unggul. Nah ini masih kosong, belum ada ini. Swasta sudah masuk tapi pemerintah belum. Ini kami sedang usulkan juga kepada Pak Presiden. Nah market ini juga penting.
Nah, market itu sekarang kita bagi ada swasta dan belanja pemerintah. Ya. Nah, di Undang-Undang Cipta Kerja sekarang kita udah ada kepastian hukum, 40% belanja pemerintah dan lembaga itu harus menyerap produk UMKM. Itu sekitar 460 triliun. Nah, jadi nanti ke depan kita harus mendampingi UMKM yang punya produk yang bisa menjadi vendornya pemerintah. Nah, yang swasta ini yang saya kira kita perlu memberikan ruang usaha, ya, seperti di mall, termasuk juga di infrastruktur publik, di pelabuhan, di bandara, di stasiun, untuk memberikan space usaha bagi UMKM. Nah, karena itu senang misalnya dengan TaniHub juga, karena TaniHub pada spiritnya startup di teknologi digital yang bermitra dengan petani-petani di sektor pertanian. Nah, ini yang saya kira bisa menjadi rantai pasok daripada tani. Jadi konsep inti plasma kan sebenarnya sudah usang lah, ya. Zaman bahula, zaman kuno lah, ya. Nah, kita sekarang konsepnya bukan lagi inti plasma tapi rantai pasok. Konsep yang lebih lebih sustain. Ya. Oke, Kang Teten, saya tertarik tadi soal LPDB, soal pembiayaan ya. Tahun ini ada target nggak sih, Kang Teten, berapa koperasi yang akan dibiayai dan berapa dana yang harus di disburse gitu? Nah, dalam waktu dekat saya mendapatkan pembiayaan baru 1 triliun dari Kementerian Keuangan. Nah, ini kita akan fokuskan untuk koperasi-koperasi di sektor produksi. Tahun lalu kita hampir 100 koperasi yang kita koperasi simpan pinjam yang kita bantu modal kerjanya, karena banyak koperasi yang karena pandemi banyak anggotanya yang narik pinjaman, narik simpanan. Ya. Nah, kita perkuat. Alhamdulillah tidak banyak koperasi yang diras, ya, yang gagal bayar. Nah, sekarang kita akan fokus di koperasi produksi. Targetnya ada berapa buah koperasi atau berapa dana yang disalurkan? Target kita sekarang 500 koperasi, ya, untuk tahun 2021. Tahun 2021 ini untuk bisa mendapatkan pembiayaan, dan kita mau dorong menjadi koperasi modern. Ya, koperasi modern itu adalah koperasi yang mulai masuk menggunakan teknologi digital, manajemen yang profesional, dan juga mulai masuk ke produk yang unggul. Oke. Ya. Oke. Kang Teten, kalau kita lihat TaniHub ini sebagai agritech startup, ya, dan sudah bekerja sama dengan LPDB kan sejauh ini. Menurut Kang Teten, apalagi nih yang bisa dikolaborasikan antara anak-anak muda yang sangat bergerak sangat cepat dan dinamis ini dengan orang-orang inovatif ini dengan program-programnya Kang Teten, mimpi-mimpi besar Kang Teten? Nah, kita butuh dari TaniHub misalnya yang memang di hilir, di market, itu ada informasi mengenai market demand-nya, ya. Jadi kita butuh market intelligence. Untuk supaya lebih tahu sebenarnya selera market itu apa, buahnya buah apa, berapa banyak, ya, gitu ya, kualitasnya, karena trennya kan berubah, dinamik kan market itu. Misalnya market buah-buah di Eropa, di Amerika kan mereka senang yang tidak terlalu manis, gitulah. Sementara kalau orang Indonesia sukanya misalnya buah aromanis yang sangat manis, ternyata di Eropa nggak suka. Pengennya yang manisnya kayak manis apel gitu kan. Nah, petani kan nggak tahu informasinya. Nah, kita butuh itu, ya, sampai ke standar produknya. Dan kalau bisa juga untuk masuk pasar luar itu kan butuh sertifikat kan. Untuk pisang aja kami dari eksportir pisang baru tahu ada 21 sertifikat yang setiap 6 bulan harus di assessment itu kan, itu biayanya mahal. Nah, petani kan nggak mungkin bisa ngurus itu. Nah, ini yang sekarang saya mitra. Kita butuh semacam itu. Nah, dari market juga, dari optaker juga, kita butuh peran optaker sebagai avalis misalnya, sehingga bisa meyakinkan pembiayaan untuk mau masuk
terutama perbankan mau masuk membiayai sektor agriculture misalnya. Luar biasa. Saya selama ini kan dengar Kang Teten kan ngeband, nyanyi gitu ya. Ternyata mimpi-mimpi di dunia pertanian dan agriculture luar biasa besar Kang Teten dengan program-programnya gitu ya. Tapi yang ingin kita tahu juga komunitas anak-anak muda ini bertanya, sekarang ini pemerintah sedang getol-getolnya mendekati dan juga berkolaborasi dengan startup, digital startup anak-anak muda yang geraknya cepat, dinamis, inovatif gitu ya. Ini cuman untuk supaya terlihat kekinian atau memang ada kebutuhan ke arah sana Kang Teten? Enggak, kalau tren dunia itu kan ke digitalisasi. Ya, jadi digitalisasi di semua level ya, bukan hanya di market saja, di pembiayaan sampai di produksi juga itu memang itu satu keniscayaan. Kalau kita tidak segera menyiapkan UMKM kita, pelaku-pelaku usaha kita, petani kita untuk go digital, ya kita akan ketinggalan. Nah, jangan lupa Indonesia ini di Asia Tenggara itu nanti punya potensi digital ekonomi kita itu terbesar di Asia Tenggara. Di 2025 itu kira-kira value-nya sekitar 1.800 triliun. Nah, jangan sampai digital market kita itu nanti malah diserbu produk luar. Hanya jadi pasar. Iya, sekarang pun kan sudah terjadi gitu. Nah, ini yang kita justru harus kuasai itu market digital dalam negeri kita, karena kita udah pasar bebas kan. Nah, karena itu maka sekarang terus standar produk UMKM itu harus berstandar global, karena kita di dalam negeri pun harus bisa bertarung, ya kan, dengan produk-produk dari luar. Apalagi kalau kita mau masuk ke global value chain tadi. Baik. Terakhir nih Kang Teten, banyak mungkin petani, pelaku UMKM nggak tahu nih korporatisasi pertanian dan bagaimana caranya dapetin modal segala macam. Ini mungkin bisa disampaikan caranya seperti apa dan program pemerintah apa untuk mereka nih. Nah, kami sekarang akan mendatangi petani. Jadi tim kami nanti akan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, Kementerian KKP, Kementerian LHK, desa, dan juga pemerintah daerah untuk kami proaktif untuk melihat potensi-potensi yang ada di daerah. Dan kami mencari marketnya. Ya. Nah, jadi kami yang justru nanti bersama off-takernya akan melakukan edukasi langsung kepada masyarakatnya, ya, kepada petani-petaninya. Jadi, nah ini yang penting nanti kita bagaimana memudahkan kita terhubung tadi ya dengan jadi, semua. Kang Teten dan anak buahnya yang nyamperin nanti para petani ya, bukan petani yang cari-cari ke Kang Teten gitu ya. Ya, karena sekarang saya targetnya market demand. Jadi saya cari dulu marketnya. Oh, butuh misalnya pisang. Ini saya juga misalnya dengan GGP eksportir pisang. Saya ambil butuh pisang apa. Nah, saya cari lahan petani yang punya cocok untuk tanam pisang itu. Lalu kita bikin koperasi, kita perkuat pembiayaannya. Nah, kita akan terus begitu. Kami juga sekarang terus ke kepala daerah juga. Saya baru pulang dari Lampung. Di Lampung misalnya ada potensi tambak udang yang sangat besar. Di Kaltara juga ada sekitar 250.000 hektar bisa dibuat jadi tambak udang rakyat. Nah, kita langsung melihat potensi wilayahnya, lalu konsolidasi petani, kita edukasi, kita set up koperasinya, kita hubungkan dengan off-taker, kita hubungkan dengan pembiayaan. Market driven begitu ya? Ya, harus market driven. Kalau enggak, kalau misalnya kita minta petani nanam dalam skala besar, kalau nggak diserap, kalau nggak siap marketnya, kan ini barang-barang yang mudah busuk, mudah rusak, terbuang, petaninya kapok. Nah, itu nggak boleh lagi seperti itu. Atur nuhun Kang Teten sudah sharing bersama kami di podcast Tani Talks, dan itu tadi perbincangan kita bersama bukan hanya seorang Menteri Koperasi dan UKM, tapi beliau juga seorang vokalis dari Elegio Band. Nanti kita juga tentunya akan terus mendukung program-program pemerintahan, termasuk di dalamnya adalah korporatisasi pertanian, dan mimpi-mimpi besar dari Kang Teten semoga segera terwujud agar para petani sejahtera dan juga mendukung supply chain. Karena
ekonomi Indonesia saat ini sangat-sangat didukung tentunya oleh pertanian dan juga UMKM. Dan sampai jumpa nanti di podcast di volume berikutnya. Dadah.